Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas materi IPS, yaitu tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Tentunya kalian sudah tahu bagaimana giginya para pejuang kita dahulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam mempertahankan ini ada upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dalam hal ekonomi. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kira-kira latar belakang yang membuat masalah ekonomi di Indonesia. Latar belakangnya diantaranya yang pertama adalah Indonesia belum mempunyai pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena masih awal-awal kemerdekaan, sehingga Indonesia belum mempunyai pengalaman untuk memerintah. Yang kedua, belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi. Yang ketiga, Indonesia kondisi saat itu keamanan belum stabil. Dan selanjutnya, apalagi Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah latar belakang diantaranya mengapa keadaan kehidupan ekonomi pemerintahan Indonesia masih belum baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah pada awal-awal masa kemerdekaan. Yang pertama adalah pinjaman nasional. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan pinjaman nasional. Kemudian ada konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, rencana Kasimo, dan persatuan tenaga ekonomi. Kita bahas yang pertama, yaitu upayanya yang pertama adalah pinjaman nasional, itu mengisi kekosongan kas negara. Tentunya karena masih awal, Indonesia merdeka belum mempunyai kas negara. Selanjutnya pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya negara meminjam uang rakyat 1 miliar dengan cara rakyat menyerahkan uangnya dalam bank tabungan pos. Jadi rakyat menitipkan uangnya ke negara. Nah, ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama yaitu negara terkumpul 500 juta. Sedangkan pelaksanaan tahap kedua tidak terlaksana karena Belanda masih ikut campur dalam pemerintahan Indonesia. Kenapa masih ikut campur? Karena itu tadi, Belanda belum mengakui kalau Indonesia merdeka, sehingga Belanda ikut campur dalam mengatasi ini. Dengan cara apa? Dengan cara menukar mata uang Jepang dan seterusnya. Nah, Indonesia sehingga tidak bisa melaksanakan pinjaman nasional pada tahap kedua ini. Selanjutnya, upaya yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Apa konferensi ekonomi itu?
ekonomi itu memiliki tujuan, yaitu memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang sangat mendesak. Ya, konferensi ekonomi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, tentunya mengundang beberapa peserta atau para peserta, yaitu cendekiawan, ada juga para kepala daerah. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu pembentukan rancangan ekonomi. Maksudnya apa? Nah, tugasnya yaitu membuat rancangan pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Nah, itu juga termasuk upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, pembentukan rancangan ekonomi ini dipelopori oleh Dr. A.K. Ghani. Hasil yang ketiga yaitu rencana Kasimo. Kenapa dinamakan rencana Kasimo? Karena ini dipelopori oleh I.J. Kasimo, yaitu Menteri Urusan Bahan Makanan pada saat itu. Nah, dalam rencana Kasimo ini yaitu yang pertama adalah menanami tanah-tanah kosong di Sumatera atau tanah-tanah kosong, lahan-lahan kosong yang ada di Sumatera untuk ditanami apa? Ditanami bahan pangan. Kemudian yang kedua yaitu intensifikasi tanaman bibit unggul di Jawa. Nah, nantinya bibit unggul bisa dikirim ke Sumatera. Tentunya adalah untuk apa? Untuk mengatasi kekurangan bahan pangan. Nah, selanjutnya yaitu mencegah penyembelihan hewan-hewan yang penting bagi bahan pangan. Maksudnya apa? Kayak sapi itu kan mempunyai kontribusi dalam menggarap sawah pada saat itu, sehingga diusahakan untuk tidak disembelih dulu. Sampai kapan? Sampai mempunyai cadangan makanan yang melimpah atau yang cukup untuk masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu dibentuk kebun-kebun bibit pada setiap desa. Selanjutnya transmigrasi. Apa transmigrasi? Nah, tahu kan? Transmigrasi adalah perpindahan dari suatu tempat yang padat penduduknya ke tempat lain atau ke pulau lain yang jarang penduduknya. Nah, ini dimaksudkan apa? Dimaksudkan agar orang yang ikut transmigrasi ke daerah lain seperti ke Sumatera ini dimaksudkan untuk bisa bercocok tanam sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang melimpah. Selanjutnya yaitu upayanya yaitu persatuan tenaga. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta sehingga ada kerjasama yang baik antar sesama pengusaha swasta. Bagaimana anak-anakku, kalian sudah paham upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada awal kemerdekaan? Jika kurang paham, kalian bisa membaca buku yang kalian miliki sampai paham. Nah, sekarang tugas kalian adalah pilih salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang menurut kalian paling tepat. Nah, kemudian jelaskan, tulis di buku IPS, kemudian nanti dikirim ke guru kalian masing-masing. Nah, jika kurang paham, kalian juga bisa bertanya langsung pada
guru kalian masing-masing. Dan sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.